Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya teman-teman. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini akan membaca tentang sebuah tema, yaitu dahsyatnya koneksi batin kamu dan dia. Dahsyatnya koneksi batin kamu dan dia. Ada seseorang yang walaupun mungkin kalian gak sama-sama atau tidak lagi berkomunikasi dan sebagainya, tapi ternyata koneksi batin itu masih sangat dahsyat dan kuat, terasa banget ya teman-teman. Sora akan tiada bosannya mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum, bukan pribadi atau personal, hanya untuk kamu. Jadi bisa saja untuk banyak orang ya. Kalau nggak cocok ya santai aja, karena memang mungkin nggak akan cocok buat semua orang. Dan sangat mungkin kamu bisa nonton video yang lain, karena video yang lain mungkin lebih cocok untuk kamu ya. Atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau ya. Kita coba lihat dulu, ada situasi apa dalam hubungan ini. Oke, kita coba ada situasi apa. Nah, langsung terbuka ya teman-teman. Di kartu pertama langsung terbuka ada energi telepatik ya. Artinya dahsyatnya energi koneksi di antara kalian berdua ini jelas terlihat dari bagaimana kalian itu bisa berpesan telepati antara satu dengan yang lainnya. Artinya apa yang dia bisa rasain, kamu bisa rasain. Apa yang kamu sedang pikirkan, dia juga mungkin bisa mengerti dan memahami. Di sini ada pesan batin yang saling terhubung. Ya, sangat kuat bagaimanapun situasi dan kondisi kalian. Di sini sangat mungkin banget pertanda energi koneksi batin yang dahsyat ini juga bisa terasa di dalam mimpi, teman-teman. Jadi sangat mungkin banget kamu tuh berkomunikasi sama dia mungkin melalui mimpi. Dia sering bermimpi tentang kamu, atau sebaliknya kamu sering banget bermimpi tentang dia, ya. Atau kamu tuh lagi kemana gitu ya, tiba-tiba dengerin lagu yang mengingatkan soal dia. Atau ketika dia kemana pun, dia tiba-tiba kedengeran keingetan lagu yang keingetan soal kamu. Jadi ini adalah sesuatu yang terasa aneh ya buat dia gitu loh ya. Ini nggak biasa, tapi kok bisa ya ternyata ada pesan telepati seperti ini. Oke. Nah, kalau Sora lihat ya, orang ini bisa saja sedang mengalami satu perpisahan atau sedang mengurus satu perpisahan dalam kondisi dia itu sedang mengurus perpisahan dia, atau memang kamu berdealing dengan seseorang yang sudah berpisah ya. Jadi mungkin kamu berdealing dengan single parent, atau kamu berdealing dengan orang yang sudah berpisah gitu ya. Tapi intinya di sini ada perpisahan yang mungkin banget sedang dia jalani, atau bisa vice versa, ternyata kamu yang sudah single lagi gitu ya. Lalu di sini ada situasi di mana banyak hal terjadi ya teman-teman. Tapi kalau Sora lihat, salah satunya orang ini juga di tengah segala dahsyatnya koneksi di antara kalian. Di sini orang ini itu banyak memfokuskan dirinya itu kepada pekerjaan ya. Tapi di satu sisi banyak juga yang menuangkan banyak perasaan dia dan ikatan batin dia melalui tulisan ya. Entah mungkin dia tulis untuk dirinya sendiri, entah dia menulis puisi, entah dia menulis sesuatu di sosial medianya. Itu sangat mungkin sekali ya teman-teman. Dan di sini kalau Sora lihat, rasa koneksi yang sangat dahsyat dan kuat ini dia rasakan. Ini adalah sebagai suatu pertanda bahwa memang di sini ada koneksi di antara kalian secara spiritual yang semakin kesini semakin bisa dia sadari secara perlahan ya. Seperti menaiki tangga, kesadaran dia akan koneksi kalian pun juga bertahap ya teman-teman ya. Jadi di sini mulai ada penyadaran kayak mungkin kita memang sudah jalurnya atau alurnya sama-sama ya. Jadi orang ini tersadar ya kalau kalian ada suatu jalur atau alur sama-sama ya. Ada suatu perasaan tersadar akan hal itu. Dan di sini kalau Sora lihat sebelumnya ya, mungkin banget orang ini itu banyak dalam situasi dia itu nggak pasti hubungannya ke kamu ya. Hubungan yang juga mungkin beresiko, entah itu third party situation, entah itu juga mungkin nggak dapat restu dari orang tua atau gimana, tapi atau sekedar keadaan dia yang belum stabil, itu membuat hubungan ini penuh dengan resiko karena belum jelas ke depannya mau seperti apa ya. Kalau Sora lihat di sini, hubungan kalian bisa saja sampai ke dalam suatu titik beku. Artinya ada sisi yang mungkin mentok ya, ada masalah yang cenderung belum ketemu jalan keluarnya gitu ya.
seperti ada situasi yang stagnan. Tapi semakin dia berusaha untuk menjauhkan kamu, semakin dia juga menginginkan kamu. Kenapa? Di sini ketika dia mendengar nama kamu, ketika dia mendengar tempat-tempat yang kalian pernah kunjungi sama-sama, semua tentang memori itu tuh langsung masuk ke dalam kepalanya dan memancing segala memorinya dia, teman-teman. Dan koneksi ini semakin kesini karena ada kesadaran tadi secara spiritual, semakin membuat dia tersadar, gitu ya. Kalau dia itu punya koneksi yang sangat kuat sama kamu, ya, buktinya dengan telepati tadi, dapat pertanda melalui mimpi itu, ya. Kamu berdealing dengan seorang divan maskulin, ya. Tadinya orang ini mungkin banyak banget pakai logika, ya, pakai sisi logika, pakai sisi analisa, dan koneksi batin ini sesuatu yang tidak bisa sebenarnya dijelaskan dengan mudah atau dengan gampang, ya, karena pastinya ini sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami, gitu ya. Nah, di sini ada sisi dari dirinya yang banyak mengalami perasaan naik turun, ya. Artinya hubungan kamu sama dia itu banyak naik turunnya, ya. Nanti tiba-tiba sangat bersemangat, nanti tiba-tiba sangat bergairah, tapi nanti lalu tiba-tiba turun lagi ke bawah. Jadi relationship kamu sama dia tuh sangat naik turun, ya. Tapi di balik situasi yang sangat naik turun, koneksi di antara kalian itu sangat kuat, ya. Meskipun dia mungkin mencoba menjauh, meskipun nanti mungkin energinya bisa naik, bisa turun, tapi tidak terputus. Artinya gini, tetap ada di sana, ya, teman-teman. Nah, orang ini itu seperti menyadari koneksi di antara kalian yang dahsyat ini juga adalah koneksi yang membuat dia itu dalam tanda kutip terperangkap sama cinta kamu dan perasaan dia sama kamu. Jadi, ini bisa saja kayak mau ngelepasin kamu tuh seperti sulit, gitu ya, nggak gampang, gitu ya. Dia sudah terlanjur terperangkap hati, perasaan, dan jiwanya ke kamu, ya. Walaupun kalau Sora lihat di sini, salah satu situasi yang menghalangi situasi kalian atau menjadi kendala ini adalah ada tentang masalah finansial. Mungkin yang tadi Sora udah bilang, finansial orang ini penuh dengan resiko, belum stabil, ya. Mungkin masih banyak pengeluaran yang harus dia tanggung, banyak biaya yang harus dia bayarkan, tabungan yang mungkin belum siap, kayak gitu, ya, kalau Sora lihat. Dan di sini, di satu situasi hubungan kalian itu sangat bisa dramatis, ya. Orang ini tuh seperti punya, nah, ikatan batin ini yang membuat dia itu seperti merasa haus akan kehadiran kamu, haus akan selalu adanya kamu, walaupun situasi kalian tuh bisa sangat-sangat dramatis. Orang ini juga masih punya hasrat, ya, yang sangat kuat ke kamu. Hasrat secara jiwa atau secara seksual atau secara fisik, itu gairahnya kuat banget sama kamu, ya. Seperti membayangkan menyentuh kamu secara fisik, mencium kamu, memeluk kamu, dan sebagainya, ya. Dan kalau Sora lihat kamu ada yang berdealing dengan seseorang yang bisa saja ada sifat kekanak-kanakan, bisa saja dia lebih muda daripada kamu, ada sisi playful juga di sana, atau memang di sini ada satu sisi di mana mungkin faktor anak menjadi suatu kendala untuk dia, ya. Mungkin dia harus masih biayai anaknya, atau anaknya mungkin nggak setuju sama hubungan kalian dan sebagainya. Kita lihat kamu berdealing dengan siapa. Nah, kamu berdealing dengan seseorang tuh yang punya banyak sekali pertimbangan. Balik lagi, ini semakin menguatkan pembacaan bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sedang dalam masalah, sedang menjalankan suatu proses hukum, ya. Entah itu perceraian lah, atau ada mungkin di pekerjaannya ada sesuatu yang sedang dia urus secara legalitas. Orang ini juga bisa saja adalah orang yang memang punya ikatan karma sama kamu, ya. Pertemuan kalian pun memang ada bagian dari karma. Kamu berdealing dengan seseorang yang berani, terkadang terburu-buru, orangnya itu ambisius, ya. Dan ada orang yang berorientasi sama aksi. Jadi kadang-kadang dia itu sering sangat berapi-api dan bersemangat, ya. Dan ada jiwa petualang di dalam dirinya. Orang ini itu kayak cenderung mencari aman, ya. Dia suka yang aman, dia suka yang stabil, dia suka segala sesuatu dalam kontrolnya dia, gitu, ya. Dan kalau untuk situasi finansial, dia sedang dalam situasi bertahan. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang selalu bergairah, bersemangat, terkadang menjadi tidak sabaran, ya. Pergerakan dia juga sangat cepat, ya. Banyak hal terjadi dalam relationship kalian itu yang terjadi begitu cepat, ya.
menggebu-gebu ya. Makanya kalau hasrat pun dia sangat bergairah. Kamu berdiri dengan seseorang yang sangat mandiri ya, berusaha untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu sendiri ya. Orangnya itu juga punya pemikiran yang tajam ya. Secara komunikasi mungkin banget dia merasa cocok banyak komunikasi sama kamu. Dan kamu berdiri dengan seseorang yang bisa saja pada saat ini sedang break ya, nggak komunikasi sama kamu, sedang berpikir, sedang kontemplasi. Tapi gimana pun juga ya, tetap gitu ya, di sana itu ada situasi kamu tetap terkoneksi dan terhubung sama dia. Ada situasi apa lagi di sini di antara kalian? Nah, orang ini tuh situasinya nggak bisa bergerak banyak ya teman-teman. Tapi secara batin dan pikiran yang tadi sudah dijelaskan di awal, koneksinya itu sangat kuat. Jadi sejauh apapun dia lari, mencoba kabur dari perasaannya, dia tuh frustasi. Kenapa? Karena koneksi itu selalu kuat. Ya. Orang ini benar-benar lagi mikirin. Mungkin di sini ada yang harus menyupport anaknya kalau dia sudah punya anak ya, menyupport keluarganya, melakukan tugas dia menjadi seorang anak. Ya. Orang ini tuh sebenarnya sedang ragu-ragu, dan ini mungkin banget kamu tuh bisa merasakan energi di mana orang ini mungkin banget sedang merasakan kayak ketidakyakinan sama yang namanya masa depan ya. Orang ini tuh kayak masih gimana ya masa depan itu. Nah, ini jelas adalah hubungan yang tadi Sora udah bilang, ada yang mungkin penghalangnya memang third party situation, atau bisa saja tidak mendapatkan restu dari orang tua dan sebagainya ya. Namun di sini cinta tanpa syarat dari kamu, kelembutan ya, dan di sini juga energi dari hati kamu yang sepenuhnya kamu berikan sama dia, menjadi sebuah koneksi yang sangat kuat ya. Dan orang ini sebenarnya saat ini tuh bisa saja berantakan, sedih, hancur, merasa sendirian ketika tidak ada kamu. Tapi memang sekarang situasi dan keadaannya pun dia sangat tertekan terhadap keadaan yang ada ya. Walaupun hubungan ini bisa saja hubungan tadi terlarang, tapi ternyata ya perasaan itu ada di sana teman-teman. Apalagi ini adalah situasinya makin banyak tertekan dengan banyak omongan dari orang-orang di luar ya. Kayak mungkin dia itu tertekan dengan omongan dari teman-temannya, lingkungannya, keluarganya ya. Semakin menjadi situasi itu sulit. Nah, ada koneksi batin yang dahsyat seperti apa di antara kalian? Koneksi batin yang dahsyat apa yang ada di antara kalian? Teman-teman di sini sebenarnya sama-sama ada energi kalian itu belum bisa melepaskan satu sama yang lain ya. Kamu belum bisa let go dia, dia juga belum bisa let go kamu, dan ini sama-sama dirasakan sama dia melalui batinnya. Tuh kan? Dan ketika keadaan sekarang kalian berjauhan, koneksi batin ini justru semakin kuat, semakin tarik-menarik, semakin terhubung ya. Semakin terjauhkan, semakin koneksinya sangat terasa kuat ya. Jadi kayak relationship itu jadi kayak semakin kuat ikatannya. Di sini juga ada energi keyakinan. Artinya apa? Orang ini masih punya satu keyakinan sama kamu ya, bahwa mungkin ada jalan bersama nantinya. Begitu juga sebaliknya. Orang ini juga, kamu juga mungkin masih punya keyakinan kalau orang ini punya perasaan sama kamu. Semakin kesini, semakin dia itu merasa jelas ya, lebih jelas lagi melihat hati dan perasaan dia. Dan begitu juga dia semakin jelas merasakan koneksi, tapi dia juga semakin jelas ingin melihat situasi dan keadaan ya. Sejauh apapun kalian pergi dan menjauh, energi dari magnet kekuatan cinta ini selalu menyala apinya, selalu membara, selalu tarik menarik, selalu terhubung ya. Dan di sini di satu sisi juga ada energi dari mana orang ini tuh seperti punya energi keikhlasan. Artinya di tengah situasi dan keadaan yang tidak jelas dan tidak pasti ini, dia lebih kepada energinya, ya sudah, aku terima masa depan hubungan ini seperti apa, aku kembalikan kepada semesta ini. Tuh kan? Ada energi dari kalian tuh sama-sama mengembalikan kepada semesta gitu ya. Ya sudah, semesta mau seperti apa, arahannya seperti apa, ya sudah, kalian akan saling mengikuti. Nah, kenapa koneksi kalian sangat dahsyat? Ternyata di sini ada koneksi dari past life. Artinya ada hubungan dari past life sebelumnya yang ada di antara kalian. Itu juga yang mungkin membuat kalian sama-sama saling bersatu dan cocok
gitu ya, sama-sama seperti terikat. Jadi karena di masa lalu ada ikatan perasaan itu, saat ini ikatan perasaan itu masih ada cinta di sana, masih ada sayang di sana, masih ada kecarian di sana. Tuh, energi masih dijauhin juga tarik menariknya ada, karena kamu tuh sebenarnya masih punya perasaan sama dia, dan begitu juga sebaliknya ya. Ternyata kedahsyatan ini bukan dalam tanda kutip halu-halu ya, ternyata sangat kuat. Kenapa jadi seperti ini? Karena ada energi dari past life, energi dari tarik menarik ya. Hanya di sini kalian pun tidak mau saling memaksakan ya. Jadi mungkin misalnya kalau dia harus mengurus dulu perpisahannya, kamu membiarkan dia dulu mengurus apa yang harus dia urus gitu loh ya, menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Dan dia menyadari gitu ya, kalau hubungan ini sebenarnya hubungan yang banyak rintangan, hubungan yang banyak tantangan gitu ya. Tapi meskipun banyak rintangan ataupun tantangan ya, dalam artian dia tahu bahwa di sini ikatan itu terus ada ikatan batin apalagi yang kuat yang kalian rasakan sangat dahsyat. Tuh kan, kita berdua tuh sebenarnya sama-sama lari, mencoba lari dan kabur dari perasaan ini. Tapi semakin kita lari, seperti jiwa itu kayak ada caranya aja kembali kepada satu dengan yang lain, seperti tidak bisa jauh, akan selalu kembali ke kamu. Jadi semakin jauh kalian lari, semakin kalian juga akan saling kembali satu dengan yang lain. Nah, supaya hubungan ini bisa berhasil, memang nggak bisa pakai ego ya. Harus ada energi kepasrahan, energi melepaskan ego, energi cinta tanpa syarat, keikhlasan ya. Dan di sini kalian sama-sama menyadari, saling ada batin yang menyadari bahwa kita itu nggak bisa saling berjauhan atau tidak bisa saling menjauhi, karena kita tuh memang sedari awal sudah saling memiliki satu dengan yang lain. We belong to each other from the start. Jadi kamu tuh milik aku milik kamu ya. Aku tidak akan pernah bisa melupakan ya, kayak batin aku selalu memanggil nama kamu dan selalu kembali ke kamu kemanapun aku pergi. Nah, dan kamu tuh seperti menjadi seseorang yang bener-bener kayak megang jiwa aku banget ya. Kamu juga sumber semangatnya aku. Kamu juga adalah seseorang yang bisa buat aku tuh bersemangat dan bergairah. Kamu tuh bener-bener ada energi mirroring sama dia loh ya. Kamu tuh kalian tuh saling merefleksikan satu dengan yang lain. Aku tahu dia ngerasa bahwa kita tuh harusnya saling sama-sama. Jadi ini adalah tentang masalah waktu untuk bisa sama-sama. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Aku milik kamu, kamu milik aku. Aku akan berkata sejujurnya, kalau aku tuh sebenarnya hanya menginginkan kamu, tidak menginginkan yang lain. Nah, kedahsyatan ini bisa kalian rasakan sama-sama punya keinginan satu dengan yang lain. Dan sejauh apapun dia pergi, energi dia itu tetap energi yang memeluk kamu, energi yang dekat sama kamu. Terus Sora, jadi kedepannya gimana sama hubungan ini ya? Kedepannya gimana sama hubungan ini? Di sini teman-teman, mungkin sementara waktu kalian harus saling bersendiri dulu ya, kamu sendiri dia sendiri ya. Namun apa yang sudah ada di past life tadi yang kita sudah bahas ya sebelumnya, itu akan menjadi energi yang akan kembali untuk adanya pergerakan ke kamu ya. Artinya di sini ada energi pergerakan ya, artinya akan ada pertemuan kembali nantinya ya, akan ada pembicaraan lagi. Kalau sekarang masih diem-dieman gitu kan ya, akan ada diskusi lagi, akan ada perencanaan lagi ke depan teman-teman. Karena di sini sudah pasti akan ada energi dia kembali ke kamu ya. Tapi memang itu semua tidak dalam waktu yang sekarang ini. Karena kalau Sora lihat, orang ini memang harus menyelesaikan dulu historinya atau sejarah atau apa yang sudah jadi masa lalunya, dia harus dia selesaikan dulu. Apa yang jadi bagian dari dalam dirinya harus dia selesaikan dulu. Tapi percayalah, ikatan yang sudah ada ini akan justru semakin menguat dengan waktu. Jadi kalian sabar. Sora kok kalian belain lalalala? Nah, Sora nggak belain siapa-siapa. Sora baca kartu apa adanya. Oke, masukan untuk kamu dalam situasi ini apa?
Teman-teman, di sini ikutilah suara hati kamu dan intuisi kamu, berempatilah terhadap situasi sama keadaan dia. Sisanya adalah lebih kepada menyerahkan situasi ini sama yang di atas dan tetap tenang, ya. Jadi intuisi kamu sebenarnya sudah tahu nanti akan seperti apa, ya. Cuma jangan terlalu ngawang-ngawang dulu. Yakinlah gitu ya, kalau memang ini energi orang itu sama kamu, ikatan itu pada akhirnya akan selalu bawa kembali kok. Cuman sabar, kadang-kadang jalannya itu nggak seperti apa yang kita mau atau kita hayalkan. Semakin ke depan nanti kamu akan semakin dapat gambaran, semakin dapat enlightenment apa yang harus mungkin kamu lakukan, apa yang sebaiknya nanti jalannya seperti apa. Pelan-pelan akan dapat jalannya sendiri. Dan setiap orang punya jalan enlightenment atau sinarnya menuju kepada jalan keluarnya itu pelan-pelan. Kalau sholat di sini, segala sesuatu masih berproses, ya. Jadi sabar, ya, dan lebih tenang dulu jiwa kamu, ya. Kalau memang ini pembacaan untuk kamu dan kamu sudah tahu dari awal ikatan kalian tidak terpatahkan, gak usah takut. Hanya masalah waktu dia akan ke kamu, ya. Biarkanlah dia selesaikan dulu, ya. Kamu dia selesaikan, kamu selesaikan, oke? Dan untuk teman-teman, kita akan coba lihat astrologinya yang terungkap apa. Nah, untuk teman-teman di sini yang mungkin kepingin personal reading, bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat zodiak yang terungkap, ya. Sabar. Kadang-kadang memang apalagi sudah ada dari past life itu memang nggak gampang, ya. Harus ada proses yang dilewatin. Ada Cancer, Libra, Sagittarius, Cancer, Scorpio. Cancer lagi dan Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat alfabet yang mungkin terungkap antara kamu sama dia. Ada alfabet apa ya? Kita coba lihat. Nah, kita coba buka dulu. Bentar ya, aku susun biar enak bacainnya. Nah, oke. Aku akan ambil sedikit lagi. Oke. Nah, ada, bentar, ya ampun. Nah, oke. CSEPILPZW FGKY TRTIS. Dicek ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik buat kamu. Jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Ya, terima kasih sudah mau mendengarkan. Sora doakan yang terbaik untuk semuanya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.